Orang tua aku apa? Nggak bisa ketik-ketik online kayak gitu ya. Nggak boleh, Hmm, nggak boleh, nggak boleh nanti. Jauh ya. jodohnya nanti kalau kayak gitu. Tapi yang nggak jauh di sini adalah Bigetron dan juga bertemu satu sama lain. Langsung digedor, coy, lapar, nggak takut Ewan. sama sekali. Buset, buset. Oh ya, Ewan ya, bukan AS ya. Ewan di sana tapi Hura akan coba untuk memanfaatkan keadaan ini, nge-push menuju ke arah BTR. Satar pun tumbang dengan begitu cepat dan akan coba untuk dikerangkeng. Pemain-pemain BTR lagi ada di bawah, yang lagi ada di underground. Dilontarkan beberapa utility granat, tapi harus hati-hati juga dari Hura. Bisa aja, enggak sih, gue mau ngomong di Arex mau ganggu, tapi mereka juga bermain dengan dua punggawa aja. Justru kali ini Alter Ego yang terlihat di depan muka dari tim Hura, Mr. Boro lontarkan granatnya guna untuk bisa menghalau pergerakan yang bisa aja dilakukan oleh pemain-pemain dari tim Alter Ego. Sementara waktu di sisi yang lainnya udah mulai pecah, perang di mana-mana, tapi Alter Ego Alpha 7 bisa mendapatkan satu pemain, di follow up juga dengan pemain yang kedua, ketiga akan coba untuk dicari pemain yang terakhir. Masih berada di dekat tim BTR, Novier ternyata yang akhirnya bisa mendapatkan seorang Zuxi. Masih dalam keadaan knockdown, sebenarnya masih bisa diselamatkan atau justru dua pemain yang tersisa dari BTR ini bisa nge-push menuju ke arah Novier karena Novier tinggal sisa sendiri, apalagi dia pun juga terbakar, harus tarik mundur terlebih dahulu. Oke dan ya, lebih Bigetron tidak dikasih waktu riset sama sekali ketika mereka tadi menyerang A1. Hanya saja memang secara manuver rotasi mereka cukup bagus, tapi dari Bigetron mencoba keluar dan meratakan Novir Hora yang lainnya sudah selesai. Hora yang menyerang, Hora lah yang rata oleh tim Bigetron. KSI8 defense dari BNC, tapi satu buah granat tadi tepat di depan muncul. Sabudak, Victor, dan Tian Bapun. Karena masih blue zone yang sangat amat bisa dikalkulasikan dengan baik, tapi I8 Noise tahu suara headset 9 Noise maksud gue ke arah range dan bener aja satu eliminasi di balik bebatuan bisa dihabiskan dan dituntaskan. Bel Terigo sebelah kiri belum ada upaya ke Rosemary. Oh, udah di revive ternyata karena Roy sudah melakukan aksinya untuk maju perlahan. Spot dari tim Alter Ego yang ada di open field, tapi balik lagi ada di choke point dari masing-masing mereka mengamankan sisi dari pinggiran circle, tapi dari Bigetron coba memasuki teritorial dari tim Alter Ego. Alpha coba memberikan tembakan zoning out ke arah Zuxi, langsung dia melakukan refleks masuk ke dalam circle dan belum ada tembakan terlalu berarti, ternyata diam-diam pas Furyu ngeflick ke sebelah kanan membuat Zuxi kebingungan dan di belakang pun lapar, akhirnya cancel untuk coba merapat ke arah Zuxi. Kadon, Oh my god. Memang ya menang jumlah juga dari tim Alter Ego Ares dengan 3 pemain mereka, tapi kali ini mereka bakal langsung jadi push oleh tim Roy. Sekonyong-konyong langsung touchdown menuju ke arah rumah yang sudah dihuni oleh Bocil dari tadi. Dari segi Molotovnya pun juga memberikan efek jerah yang cukup signifikan, tapi masih ada Alpha di sini trading knock menuju ke arah pemain-pemain dari tim Roy. Half HP baru tergerus dari Alpha, tapi dia masih mempunyai boostingan sehingga dia masih bisa untuk bergerak menuju ke arah dalam terlebih dahulu. Sementara waktu Juke ada sedikit blunder dari lemparan granat yang dilakukan oleh dirinya kali ini, dan ini akan menjadi notifikasi untuk pemain-pemain dari tim Alter Ego Ares untuk bisa nge-push. Tapi sangat disayangkan kesigapan dan juga kesiapan dari pemain Roy lebih di atas pemain Alter Ego sehingga keseluruhannya harus tereliminasi di tangan Roy. Tapi masih ada Lapar yang kayaknya ingin coba untuk memaksimalkan kesempatan dalam kesempitan ini. Udah mulai touchdown di bagian satu compound ini, dilontarkan sebuah granat, Molotov pun juga dilakukan atau dilontarkan untuk bisa nge-follow up. Masih ada beberapa granat juga sebenarnya yang bisa dilontarkan oleh Lapar, tapi dia masih memilih untuk mencari terlebih dahulu mapping out pemain-pemain dari tim Roy ini yang udah melakukan reset. Ini akan menjadi pinch movement, dari belakang ada, kiri ada, kanan ada, dari seorang Lapar sendiri masih bisa bertahan untuk sejauh ini dengan menggunakan DBS ya. Dia bermain kucing-kucingan sama 3 pemain yang lainnya dari tim Roy, dan tiba-tiba saja sekarang keadaannya berubah. Lapar yang berada di dalam, ada beberapa kotak juga yang bisa dimanfaatkan oleh Lapar untuk bisa di-looting, tapi sangat harus hati-hati dari Lapar sendirian karena udah ada beberapa usaha lontaran granat, tapi kayaknya pemain dari Roy ini mendengar suara langkah kaki dari Lapar. Low HP Lapar nge-cancel healingnya, dia lebih memilih untuk membukakan tembakannya, tapi langsung didor oleh seorang Sunoas. Dan teriak terus ya. Mau posisinya berapa aja ya, pokoknya ada Alpha 7. gue kadang garuk-garuk Siapa ya? kepala juga gue ngeliat arah Q. Nerpeko apa No Mercy nih sama Snap?
Oke, kita lewat dulu masalah RRQ. Bigetron dulu, Leon Pang. Belum ada kontribusi yang diberikan dari maksimal, tapi di phase kedua ini ternyata Leon Pang dipilih bukan dari seorang Hanshell. Dan diberikan jam terbang memang sangat amat perlu di level Ruthless Hype Esport ini, tapi dari yang lapar. Coba ngegocek pemain dari Wora, tim yang memang pantas untuk dijadikan 1v1 tim. Bermain jarak dekat, ada tektokan yang dimakan dari seorang Novir, tapi sayangnya tadi damage masuk ke dia dan Zuxi cukup cepat dan juga sigap. Bersama dari seorang lapar juga gunting. Atas, kiri, kanan, bawah, depan, belakang. Ada tambahan. Menuju ke arah depan sana. Ini masih bisa diselamatkan. Apalagi for MV sudah bisa reset situation. Udah bisa melihat menuju ke arah tim Secret pula. Tapi di sisi yang lainnya Wura dan juga Bigetron bertemu satu sama lain. Dalam perjalanan mereka untuk bisa masuk menuju ke arah komplek. Perlawanan yang sangat amat sigap dari seorang Flippy yang makin mendekat lagi, tembakan atau buangan granat ke arah depan dan ternyata berhasil. Sleepy mendapatkan Hyunbin dan Sleepy pun juga memfollow up dengan ke arah Soes, tapi tiba-tiba saja Wora bersama tim dari Nepal melakukan penghancuran juga ke arah DRS tapi dari Chisae. Coba ingin melawan maksimal tapi DBS sudah dipersiapkan, trapping granat pun juga masih berhasil mencicil HP saja dan DRS 1v1 situation, DRX versus DRS, dan ternyata Giante yang bisa lebih. Ben emang berada di bagian seberang jalan sana, tapi karena memang Tiren utara, karena memang udah mulai mengetahui posisi satu sama lain, udah mulai membukakan posisi satu sama lain juga membukakan tembakannya sama seperti halnya BTR menuju ke arah tim Harami. Mercy akan bekerja sama dua pemain ini, tapi pada kenyataannya no mercy karena memang posisi dari RRQ ini udah diketahui dengan pasti sehingga lontaran granat dari seorang PK ini on point banget, apalagi dilontarkan juga Molotov, dan ini menurut gua akan menjadi kesulitan untuk Snape. Tercicil HP barnya walaupun masih ada train to kill juga di bawah sana yang mengganggu, tapi untungnya dia masih mempunyai setengah dari boostingannya sehingga masih bisa untuk selamat sementara waktu. Tapi mau sampai kapan? Karena posisi dari Snape di ujung tanduk banget. Di tengah-tengah mereka menjadi pusat perhatian, tapi bagaimana dari Wora melakukan full serangan. Dan ya akhirnya baru diomongin langsung bagaimana dari tim Sky Wora. Bukan tembakan inisiasi, tapi lihat bagaimana cepat dan sigapnya dari seorang Satar tadi melakukan refleks. Butuh satu assist deh, at least, untuk membantu dari seorang Satar. Kalau memang di urutan 40 menitnya nggak cukup, tapi bagaimana dari Wora melihat mendekatkan diri ke arah HKM, diberikan tembakan terus menerus, berhasil dicicil, tapi lihat bagaimana juga Wora dari Malik pun juga masih bisa dilawan. Dan ternyata posisinya memang 3 versus 1. Cyclone memberanikan diri mendekat ke arah Sky and Wora. Yang keempat selesai, sulit menahan nampaknya, dan dari T2K bukan ke arah Bigetron, lebih memilih ke arah HKM, di manuver terus tutup memang angle, tapi PK coba dimanfaatkan dengan baik. Ada angle yang memang bisa dicuri oleh tim dan Bigetron sudah melakukan movement bergerak, melihat dan menuju tim menjadi wasit, jadi tepatnya di situ karena HKM dan juga T2K sedang sibuk-sibuknya melakukan peperangan. Satu smoke aja tidak cukup untuk menutup angle dari HKM dan T2K. Ternyata di backstep tiba-tiba saja Asep masuk dan mestinya dua player lagi, Zuxi juga Satar melihat angle ke arah HKM satu demi satu dilumati dan selesai. Winner chicken dinner yang sangat tepat timing keluar dari compound di tangan Bigetron Knights. Well played. Nice sekali, well played sekali. Bigetron Knights bisa mendapatkan winner chicken dinner. Kok nggak dihapus ya, Mak? Seperti tim-tim lain, pemikirannya selalu high ground dipilih dominan banget di grup ini. Mereka ya, BTR tadi sempat kelihatan, tapi cuma diberikan beberapa tembakan peringatan aja, tapi kayaknya bakalan dikejar. Oh, sama pemain TJB. Kejar-kejaran mereka, ini dia Tokyo Drift antara mereka berduanya, tapi dari SSS lebih memilih untuk touchdown, membukakan tembakannya menuju ke Leon Pang yang bisa untuk ngedodge. Langsung keluar dari sergapan BSSS dan bahkan dilontarkan lagi tembakan balasan menuju ke arah dirinya dari seorang Asep. Tapi ternyata dari BTR terkena cicilan damage tadi seorang Zuxi terknockdown. Tapi karena memang masih ada space and time,
Harusnya sih masih bisa diselamatkan ya. 3 detik lagi, tapi pemain-pemain dari Tong Chiapao sudah mulai touchdown di bagian defensive area milik Bigetron. Satu persatu ditumbangkan juga oleh seorang Satar. Satar harus hati-hati, terkena cicilan damage yang cukup signifikan. Masih bisa untuk melakukan healing terlebih dahulu. Meanwhile, teman-teman yang lainnya dari tim BTR masih bisa memberikan backup. Satar pun tumbang dengan adanya granat yang dilontarkan oleh Tong Chiapao. 2 atau 3 lebih tepatnya pemain aktif dari BTR melihat menuju ke arah range, tapi masih ada beberapa backup bayar yang bisa aja dilakukan oleh Tong Chiapao. Melihat menuju ke arah 8, masih bisa menyelamatkan dirinya untuk saat ini. Satar akan coba untuk memberikan informasi, akan coba untuk menjadi informan untuk tim Bigetron. What a nice flash yang dilakukan tadi, yang dilontarkan oleh BTR sehingga bisa untuk mengeksekusi. Tapi AE Boycho coba melakukan pergerakan tadi dari tim Alter Ego, tapi sayangnya Rosemary yang harus terculik. Tapi Tianba bakal menjadi korban untuk dendam kesumat tim Alter Ego Ares. Harus dicari memang, tapi Hans for You hati-hati akan menjadi follow up damage dari Tianba yang lainnya karena Tianba Shan masih take down, belum finish, menandakan masih ada Tianba yang lainnya. Benar aja, ada yang menyusul di sisi high ground. Apa? Sudah melakukan pop out, 1-2 smoke dan coba menutup angle, tapi gagal diupayakan Hans for You untuk dijadikan body block dan seorang Alpha di sisi atas. Boychill menjadi pemeran utama di sini untuk tim Alter Ego Ares. Dia terus menjadi penyelamat juga untuk placement point dari Alter Ego Ares. Memang masih jauh dari harapan di hashtag yang ke-13, tapi kabar bagus datang dari tim Bigetron. Mereka sudah dominating dengan 5 eliminasi, tapi 1 buah granat yang nyaris saja bisa memakan korban dan di follow up dengan berani banget UMP-nya. Tim Alter Ego Ares dari seorang Alpha terus menggerus Tianba perlahan, dan ternyata Bigetron ada di sisi high ground, Kado. Ya, ini mereka terhimpit ya, Alter Ego ini terhimpit tadi dari bagian bawah. Yang tadi menjadi sorotan gue juga, Alter Ego sudah mulai terlihat oleh tim Bigetron Knights karena memang posisi mereka ini lebih menjorok menuju ke arah dalam circle, menjadi gatekeeper. Dan rotasi dengan cepat dilakukan oleh tim Alter Ego Ares. 2 pemain yang masih tersisa harus keluar dari cengkraman tim Bigetron Knights. Dan kita bakal nunggu touchdown menuju ke arah manakah untuk tim Alter Ego Ares. Alter Ego beberapa diantaranya mereka harus berhadapan atau saling sikut-sikutan dengan tim-tim yang lainnya yang masih berada di bagian selatan. Last man standing dari arah Mibro yakni Range, dan juga di sebelah kiri mereka ada tim Vampire. Dan kayaknya Bigetron Knights akan coba untuk fokus komit menuju ke arah Range yang udah melontarkan 1 granat yang begitu signifikan menuju ke arah seorang Satar dan bahkan dari Tony K, tapi berpindah tempat, retake posisi. 30 detik memang waktu yang tersisa di stage fight ini. Mereka harus coba berpindah, tapi Bigetron sudah siap sedia. Mereka di area selatan gatekeeping, di mana mengabsensi 1 demi 1. Stone menjadi korban. Selanjutnya dari seorang Zuxi, di Stone juga langsung di Chloe juga. Chloe juga ya, bisa ganggu. memakan dia. Dan dia aja tiba-tiba saja langsung juga pergerakan dari Vampire Nuzi. Mereka kebingungan di 30 detik terakhir untuk terus berada di area tenggara circle. Coba mereka tabrakin compound by compound, step by step kalau istilah Donoviska. Tapi dari Bigetron mungkin akan ke kiri. Stay hold aja Leon Pak. Coba ngelok dari Parajin yang sudah diketahui posisinya. Berhasil tadi tembakan terserut. Untuk Parajin tidak memberikan tembakan yang terlalu dalam, tapi Keymind berputar ke arah Bigetron. Keymind, what happened Aenaon? Dia tidak berfokus ke arah tenggara, tapi berfokus ke arah Bigetron dan selesai. Keymind on point granat melahap 2 pemain Bigetron. Milea ingin berduet bersama rekannya di situ, Alibi, tapi dari Milea sudah mempersiapkan 1 trapping agar Chips sebagai frontline dari DK pun tidak bisa serta-merta ngegedor pintu yang mereka singgahi sekarang. Milea, hati-hati. Kokangan sudah didului dari seorang Fabian dan akhirnya menyisakan dari Alibi saja, tapi kalau Keymind di atas pun selesai. Fabian, itu dia yang gue katakan harus punya waktu yang cukup banget untuk mereka menyisihkan Dongwon plus Kia agar mereka bisa memberikan perlawanan ke arah Bigetron. Tapi di area sebelah kanan ada jendela terbuka yang dimana Vexi terbuka untuk ditembaki. Namun dari Bigetron lebih memilih untuk fight ke arah tim Vampire. Fight yang harusnya memang terjadi, tapi Nuzi masih di area kejauhan, semestinya bakal dimanfaatkan untuk mereka 4 versus 3. Nuzi melawan dengan UMP yang dimiliki, tapi di belakang tiba-tiba saja Satar membuat kegaduhan dengan Swaps. Tapi Nuzi ternyata menjadi watchtower di belakang memberikan bala bantuan. Leon Pang membuat suatu hal yang tidak terkira oleh tim Vampire.
dia mampu untuk tadi melindasi pemain-pemain dari Vampire. Tony K pun juga ada splash damage yang masuk, bakal coba digunting dari depan dan juga belakang, dan selesai Vampire di tangan dari Bigetron. Bigetron strong enough untuk mereka bermain 3/4 circle. Kan poin Dogi Pexi harusnya ngerusuhin fight ke arah dari seorang Rezak yang tiba-tiba saja dimaju dari seorang Osal, dan selesai S12 kayaknya juga untuk mengeliminasi Rezak. Dan Pexi agak tarik mundur dan dia akan melakukan perlawanan karena dari tim Harami Bro tiba-tiba saja masuk ke pergudangan Hejo. Range jadi absen untuk seorang Chip dan juga Osal. Di sebelah kiri tiba-tiba saja shotgun kocok mampu untuk mengumatkan 1v1 ke arah Chips, dan ternyata tidak. Range gagal dan juga kokangan granat gear. Urungkan niatnya untuk melempar ke arah seorang Chips. Sebelah kanan coba bersembunyi dia di balik dari kotak, tapi ada waktu untuk ngokang. Mestinya dari Chips bakal maju, tapi satu peluru. Chips hati-hati, dan dia melakukan reload di depan Muncung dan seorang Rick yang tanpa es Kadona. Oh my god, tapi di sisi yang lainnya di bagian barat, DRX dan juga BTR bertemu satu sama lain sedari tadi. Dicicil satu persatu. Dan BTR harus tereliminasi. Karena DRX masih standing strong. Apalagi mereka